Haleluya. Baik, saudara, kita akan kembali melihat Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-57. Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca ayat ini bergantian. Ayat pertama, saudara, ayat kedua, dan ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Diburu musuh, tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari dari Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Ayat 4. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenaran. Haleluya. Iya, puji Tuhan, saudara-saudaraku, anak-anakku. Hari ini kita akan memberi tema ditolong Tuhan. Saya percaya semua kita yang ada di sini, bahkan yang ada di luar, ingin sekali ditolong oleh Tuhan. Bukankah begitu? Kita ingin dalam hidup kita setiap saat, ya, mungkin ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita hidup dalam tenang-tenang saja, kita ingin senantiasa ditolong oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita melihat satu cerita firman Tuhan, yaitu Daud, di mana ketika ia mengalami ketakutan karena dikejar oleh Saul, yang dilakukan oleh Daud yaitu dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara-saudara yang terkasih, yang pertama, jika kita ingin ditolong oleh Tuhan, maka salah satu caranya berdoa dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Mengapa? Mengapa kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh? Ya, mungkin kita seringkali berdoa biasa-biasa saja. Kita bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan tolong saya. Tapi hari ini kita belajar untuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mazmur pasal 34 ayat 18 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Artinya Tuhan dekat kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Tuhan dekat kepada orang-orang yang tertekan. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hatinya. Dan Daud, ketika dia mengalaminya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini yang sangat penting bagi kita. Kita mulai merubah cara kita berdoa, agar kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan sekemampuan kita. Kita berdoa dengan sekuat tenaga kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita melihat Yesus pada saat ia di Taman Getsemani. Di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 44. Dikatakan demikian. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Saya membayangkan bagaimana Yesus mengalami rasa takut yang luar biasa pada saat itu. Bahkan dikatakan dia di situ ia sangat ketakutan. Kalau saya boleh katakan dia sangat tidak nyaman hari itu. Dan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh lagi. Saudara-saudara yang terkasih, kalau mungkin hari-hari ini kita kurang berdoa, mungkin saya kurang berdoa, kita semua kurang berdoa. Tapi mari di era ini, di 2020 ini, di saat kita tertekan hari-hari ini, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan. Berseru artinya saudara memanggil atau menarik perhatian dengan suara yang keras. Saudara mungkin lihat saya hari ini agak plus. Saya turun berat badan saya 18 kilo. Puji Tuhan. Karena itu saya doakan kepada Tuhan. Tetapi di saat saya mengalami yang namanya cegukan. Saudara lihat minggu yang lalu saudara, saya mengalami 4 hari cegukan. Tapi di saat itu saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan. Saya berteriak kepada Tuhan dengan suara yang keras. Dan puji Tuhan. Kata firman Tuhan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi saudara dan saya, yang kedua, jika kita ingin ditolong oleh Tuhan, rahasianya yang kedua adalah berserulah kepada Tuhan. Amin, saudara. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Saudara-saudara, di dalam kita berseru kepada Tuhan, ada hal yang lain, yaitu kita harus percaya. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, jika kita ingin ditolong oleh Tuhan, jika saudara yang ada di rumah yang hari ini mengalami kesulitan, penderitaan, yang ketiga adalah percayalah kepada janji-janji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, arti percaya artinya kita yakin bahwa memang itu benar dan nyata. Jadi saudara-saudara, ketika kita selesai berdoa, kita berkata amin. Itu adalah suatu ungkapan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham hari itu dijanjikan anak. Tapi apa yang dia alami? Dia sudah tua, Sarah sudah tua, dan untuk mendapatkan seorang anak, hal yang mustahil. Tetapi Tuhan berkata, lihat, kau lihat bintang di langit, sebegitu banyaklah keturunanmu. Dan ketika itu dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih hari ini, jika engkau ingin ditolong oleh Tuhan, engkau harus percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita.